Pak Bu, semua baik. Pak Bu, suasana di mana-mana rasanya begitu. Ya, saya diberikan Tuhan untuk hidup di berbagai kejadian. Saya tidak tahu peristiwa yang sedang menimpa, katakanlah melanda dunia. Buat saya kayaknya biasa aja gitu loh ya. Buat saya tidak merasa gimana. Tapi saya punya keprihatinan untuk buat sesuatu. Ya, berbuat sesuatu. Seorang sahabat gerejanya dia sempat buka tapi tinggal 10% yang hadir. Saya tidak sebut di mana. Padahal sekali ibadah di atas ya mungkin bisa mencapai puluhan ribu. Tapi tidak sampai 500 orang. Kenapa? Karena memang berita itu sudah memblow up sedemikian rupa, ketakutan itu mulai terjadi. Dan ketakutan itu justru virus yang lebih berbahaya daripada COVID-19. Dan itu memang virus yang cukup gesit. Tapi sebenarnya konon kata para ahli yang bisa membuat seluruh daya tahan tubuh kita lemah bukan virusnya saja yang punya peran. Tetapi dari manusia sendiri ketakutan itu justru membuat seluruh gerakan tubuhnya, hormon tubuhnya itu drop dan mudah terjangkit. Salah satu tentunya. Salah dua, ya capek mungkin. Salah tiga, cuek. Salah keempat, ego, nggak mau diatur. Ya bisa seperti itu. Seorang pemain bola, kadang nggak mau diatur. Tanda petik kalau saya istilahkan ego atau sombong. Dan dia pegang semua mic, berapa kemudian terkena dia. Sebenarnya apakah virus itu begitu cepat? Kayaknya enggak juga karena sombong. Coba lihat kiri kananmu. Jangan bilang apa-apa, lihat aja kan enggak apa-apa toh. Nah, beberapa teman kami menyarankan bahwa ibadah ditiadakan. Melalui online di rumah. Mungkin ada yang berkata, kenapa harus seperti itu? Dan ada sebuah kesimpulan kalau beberapa daerah yang memang konon gedung umum susah disterilkan sehingga mereka mau tidak mau di stop. Dan mereka kalau yang sudah biasa online ya dia online. Tapi buat yang punya gedung sendiri katanya masih bisa disterilkan. Lalu saya minta kepada David seluruh tim gereja, apa yang harus kita lakukan? Menyikapi himbauan, ini bukan peraturan, bukan perintah, himbauan dari pemerintah maupun beberapa kalangan. Pemikiran saya cuma satu, ibadah tetap. Cuman tolong, seluruh ruangan dibersihkan, disemprot. Kita punya waktu 24 jam. Saya tidak mau tahu. Itu biasa saya, kalian cari. Entah alat apa. Dan berapapun biayanya, keluar aja. Buat siapa? Buat rasa aman secara daging, itu utama. Lalu puji Tuhan semalam katanya semua sudah ready. Dan bangku yang Anda duduki semua sudah disterilkan menurut laporan dan asumsi saya. Kalau enggak benar ya berarti yang ngawasinya, tapi ya kita percaya aja ya. Itu satu. Bagaimana karpet perlu diangkat? Digulung? Saya tanya Gideon katanya enggak perlu. Sebab karena karpet toh hanya di bawah, ada duduk di bangku. Ya clear ya. Tapi untuk yang keluar masuk gimana? Setiap waktu seluruh layering ya, pegang pintu dibersihkan dengan alkohol, dengan disinfektan ya,
disinfektan itu. Tapi sudah nggak ada. Barang itu nggak ada, mungkin pakai minyak. Kalau dulu kami di kampung pakai minyak babi. Itu usir setan dong katanya. Enggak ya, bercanda aja ya. Ini kan direkam, nggak apa-apa lah. Yang nonton bilang Pak Pendeta lagi guyonan daripada tegang. Coba diakalkan. Akal ini di sini kita banyak orang-orang ahli, banyak juga sarjana kimia kan. Lalu saya dikirim dari Jakarta beberapa bahan etanol segala macam. Terus saya juga bingung itu. Tapi butuh 72 jam baru bisa. Lalu dipakailah alkohol ya. Kalau tidak salah semalam yang 70 campur dengan berbagai campurannya. Mungkin salah satu vera lagi. Aloe vera ya. Ya lidah buaya gitu loh. Sorry ya yang punya nama Vera. Ya supaya Anda gak tegang kan. Selesai. Coba dia tanya, Pak gimana kalau mereka keberatan tangannya dicuci? Kasih tahu. Ya, Anda kan di luar nggak tahu pegang duit atau pegang apa, ya disemprot. Cuman yang semprot juga saya minta agak benar-benar disemprot sampai bersih. Jadi mari dari hati, dari kesadaran. Jangan saya punya teman gini disuruh pakai helm marah-marah. Dia pikir helm itu adalah hukuman yang berat buat dia naik motor. Nggak taunya gitu tabrakan palanya pecah, baru semua tahu. Oh itu penting gitu. Termasuk safety belt di mobil ya. Dia pilih hukuman apa katanya. Kalau nggak pakai kena denda gitu. Tapi kita nggak menyadari kalau itu barang bisa nolong kita gitu. Maka dengan sangat amat tidak mengurangi rasa nyaman, pelayan-pelayan itu yang kami training itu, mereka juga bertanya, Pak ini gereja loh, nanti bilang nggak beriman gimana? Nggak usah bicara iman sama saya ya. Nanti terlalu panjang teologianya, udah deh, ya dibersihkan aja gitu loh. Kan gak cuci tangan kan, disemprot. Tapi punya kesadaran tuh kalau gak kena, ayo kenain lagi gitu. Jangan tek liwat gitu, gak syarat aja. Nah terakhir apa yang akan terjadi Pak Bu? Jikalau kalau satu di antara kita, ya kita percaya tidak terjadi. Terdeteksi entah positif tidak positif maka Anda akan di lockdown. Tidak boleh ibadah. Itu udah ancaman. Ngerti gak? Mungkin Anda keluar negeri atau kemana saja. Satu orang cukup membuat ibadah kita sementara waktu berhenti. Mengerti? Nah itu yang kadang-kadang kurang orang pengertian. Saya nangis. Bukan karena apa. Satu sisi supaya Bapak Ibu bisa bersekutu. Di sisi lain menghadapi orang yang juga susah juga diatur. Nah inilah pelayanan kami bahwa kerjasama masing-masing jaga diri. Ya kan. Duduk tidak usah bawa kelesek-kelesekan masuk, minuman-minuman dari luar cukup saja taruhnya di depan sana. Daripada disemprotkan ya. Bapak mau masuk bawa minuman dulu. Nah kalau hari ini belum tapi minggu-minggu depan coba gak bawa masuk lagi. Ya, kamu tidak tahu. Laporan yang saya terima ada yang tidak mau keluar rumah hanya di rumah saja. Lalu makanannya gunakan yang bisa diketek-ketek itu. Kan makanannya gak terbang sendiri. Ya. Kalau di beberapa kota katanya pakai burung apa itu? Yang dibakar kemarin Solo itu. Burung apa namanya? Yang akibat di Wuhan itu. Kelelawar. Bukan pakai itu kan. Tapi yang bisa nyala itu tuk juga kayak itu mirip. Akhirnya tertular juga. Kenapa? Karena dia lebih bersinggungan banyak tempat. Aman tidur di kamar. Jam 10 tinggal di depan sudah ada tersedia makanan. Anda tidak tahu. Apakah di rumah begitu datang langsung semprotin dengan disinfektan itu gitu. Enggak. Terus makanan disemprotin juga kan enggak. Jadi ayo ibu-ibu, para wanita,
Jadilah wanita yang sejati. Masak di rumah. Beli di pasar. Pastikan barang itu bersih. Supaya suami-suami makan di rumah. Daripada dimakan lagi. Itu pesan saya. Oke? Nah, sekarang apa yang harus kita perbuat, Pak, Bu? Jadi gereja kita selama Tuhan masih izinkan kita ibadah, kita tetap ibadah. Terkecuali kalau sudah tidak memungkinkan, maka kita harus juga online. Sampai hari ini kita jalankan, kita mau kerjasama, tapi biasakan diri di Komsel ada persekutuan. Anak saya bilang, Pak, kami sudah tidak ibadah lagi. Terus gimana? Ya, saya tidak menggunakan istilah terpaksa, tapi ya mereka gunakan online. Beda lah ya, ibadah itu jangan jadikan ibadah itu cuma hanya belajar. Ibadah itu sebenarnya adalah sebuah persekutuan, itu nilai paling tinggi. Komitmen, ibadah itu komitmen. Anda komitmen dengan apa kamu taati, itulah ibadah yang paling sejati. Itu penyerahan. Saya di bawah, boleh tolong turunkan ini. Ada satu ayat firman Tuhan, Tuhan tiba-tiba bicara sama saya 2-3 hari ini. Masih ingat gak minggu lalu, 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu saya bicara di sini apa? Bahwa di dalam sebuah keadaan itu adalah momen untuk kita apa? Untuk kita lari, untuk kita ketakutan. Jadi setiap ada problem apapun, mari itu jadikan apa? Sebuah momen untuk kita. Momen itu apa? Untuk kita berdoa, untuk kita menyembah. Maka pada tanggal berapa nanti kita namanya Revelation Worship. Ya, itu 2 kali ibadah kita. Maksudnya pagi dan sore itu di Paskah. Pagi kita Paskah, sore kita Revelation Worship. Coba terus beritakan. Ada beberapa pesan Tuhan yang saya mau sampaikan. Saya teringat dengan almarhum bapak saya, Bapak Rohani. Waktu bagaimana Tuhan bicara sama saya, ketika saya ketemu dia terjadi sebuah revival dalam diri dia. Perjalanan waktu saya agak kurang bisa terima dengan konsep yang dia lakukan. Terus terang aja. Sehingga dia tidak libatkan saya di dalam gerakan dia. Justru 2-3 hari ini Tuhan ingatin saya tentang dia. Sebenarnya ada beberapa hal yang dia putuskan. Saya anggap itu keputusan yang kurang konstruktif atau kurang benar. Tapi selama beberapa waktu kemudian itu kejadian. Contoh salah satu waktu dia tukar gedung gerejanya dia ya di Jakarta. Gedungnya bisa muat sekitar mungkin 700 orang. Sementara ibadah kita belum sampai segitu sih sebenarnya. Masih kita 500-an di Jakarta ya. Lalu satu ketika gedung itu dijual. Lalu yang beli apa itu? Yang main dingdong segala macam lah. Pokoknya begitu-gituan ya. Lalu uangnya itu untuk membangun fasum, fasilitas ya umum ya, fasum itu punya pemerintah. Saya bilang, Pak, apa nggak salah? Itu kan punya pemerintah. Kan itu punya kita sendiri, juga belum muat banget, belum penuh-penuh banget. Ini memang besar tapi kayaknya buat saya pikiran logikanya kayaknya salah, Pak. Ton, kamu belum mengerti apa yang sedang akan terjadi. Tapi kalau saya lakukan, dan saya juga tidak mau melakukannya itu dengan cara saya kan. Memang kalau hitungan ekonomi saya rugi. Tapi kamu lihat, beberapa tahun kemudian itu gedung-gedung yang model kayak gereja kita yang lama itu ditutup. Kenapa? Itu ruko. Dia beli ruko 4, ubah. Itu di tetangga ada berapa tutup nggak boleh. Karena satu masa Jakarta tidak boleh gereja sembarangan. Dan gedung baru kita walaupun itu fasum tetap bisa dipakai. Dan saat itu saya bilang, Pak, perkataan Bapak adalah kebenaran adanya. Saya tidak berani untuk membantah. Walaupun saat waktu Bapak ngomong, saya sulit untuk menerima dan logika saya. Nah ketika waktu Tuhan izinkan saya ketemu dia dan dia terjadi revival, saya kaget. Dia bisa mobilisasi dirinya dengan timnya sampai 14 negara, hampir 30 sekian kota. Dia pergi sendiri. Padahal waktu saya undang ke Pontianak aja, dia bilang sudah gak mampu. Ngapain? Dia cuma buat seminar hujan akhir.
Dan dia memobilisasi kepada setiap orang dengan kalimat yang saya pernah ngomong. Di mana saja, kapan saja, sejauh kakimu injak, di situ Injil diberitakan. Itu kalimat yang dipakai. Tapi kalau saya kan, berita Injil kan memuridkan. Kalau yang enggak, pokoknya terima Yesus, terima Yesus, terima Yesus, terima Yesus, terima Yesus. Dia nggak mau tahu kamu mau kemana. Terima Yesus, kalau bisa dibaptis. Kalau enggak, terima Yesus, terima Yesus. Tahu nggak berapa banyak terakhir terdaftar? Itu mungkin kita 100 ribuan jiwa. Mungkin diantaranya sudah ketelan sama virus corona. Memang dia tidak pernah masuk gereja Sungai Yordan. Memang dia tidak pernah ada dalam diri kita. Tapi dia terima Yesus. Bukankah kita berkata barang siapa percaya kepada aku dan mengaku dan dia diselamatkan. Tapi kadang-kadang kita pikir teologi kita lebih benar, harus dimuridkan. Dan Tuhan ingatin saya, sebenarnya tanpa kamu sadari, ketika kita punya teologi itu, dan itu egosentris. Coba, saya kaget. Kamu menginginkan penginjilan, tapi kamu ingin masuk di gereja kamu supaya penuh. Besar, megah, banyak jiwa. Ya Pak ya. Ketika kita ketemu manusia di mana saja berada, ketika kita bisa beritakan kebenaran firman Tuhan. Pak Bu, firman Tuhan itu punya nilai sendiri. Dia mau bawa kemana, mau ketemu dengan virus langsung masuk surga, atau kemana saja. Itu kedaulatan firman itu sendiri. Persoalannya mau gak kita menghantarkannya? Jangan-jangan malah orang menghantar yang sedang heboh. Cuma gara-gara pengen beli sepatu di Singapura, sepatu bawa pulang, cap kaunya juga ikut. Yang tadi saya dapat berita di Pontianak itu kan. Cap kau. Cap kau, sebelum cap kau apa? Capek dulu kan. Capek cap kau. Maka jangan capek, bilang jangan capek kamu. Kalau capek pasti cap kau datang. Ada satu firman Tuhan berkata begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Dan membinasakan. Dan setan memang berusaha dengan berbagai cara. Untuk tujuannya apa? Mencuri iman kita pertama tentunya. Yang dibunuh apa? Yang dibunuh adalah kepedulian kita. Tapi agama enggak dicuri. Bahkan ditambah-tambahin supaya lebih keren lagi. Caranya ya, cara mencurinya ya tingkatkan agama. Apa yang bisa menggeser kebenaran? Yang bisa menggeser kebenaran kan perbuatan manusia. Jikalau perbuatan manusia itu yang ditinggikan, itu sudah menggeser perbuatan Allah. Dan itu sudah tercuri. Dan kalau itu terjadi, apa yang terjadi Pak Bu? Kita tidak mempunyai kepedulian, mati. Dan hari-hari ini kita akan lihat, saya nggak mengharapkan tapi ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Dengan beberapa tempat yang tidak diperbolehkan oleh kondisi, bukan karena pemerintah. Bersekutu, Anda lihat berapa lama hal itu akan tetap bertahan. Di situ akan sebuah keselektian. Mereka yang terbunuh kepedulian persekutuan, atau memang mereka cuma hanya mencari keuntungan, sekedar kayak kita berfantasi atau wisata rohani, di mana ada yang sedang tren kita mampir di situ, itu kelihatan. Terhadap gereja yang mempunyai cara seperti itu, nanti kelihatan. Kemarin ada yang berkata, Pak kalau nanti nggak bisa jalan ibadah, pendapatannya di mana? Ya saya bilang kan kita bukan dagang. Kalau saya buka warung kopi tutup, pasti nggak ada pendapatan. Tapi kalau gereja saya bilang enggak. Kalau nanti jemaat
Tuhan yang di tempat sini nggak mempedulikan, ya itu kesalahan saya membangunnya kurang pas sehingga mereka mati itu, terbunuh kepeduliannya. Karena kita sudah tidak bisa. Tapi kalau mereka peduli, Haji Abbas penuh dengan beras. Kan kami nggak bisa datang bawa beras. Kan masih ada online. Transfer. Nggak usah pakai beras. Pakai yang ringan-ringan aja. Pakai data. Seperti Bro Denny. Nggak perlu datang dia. Terlalu banyak dia bawa nanti. Kalau 1M kan susah bawanya ya. Apalagi masa-masa itu. Ya, bahaya juga penjarahan. Langsung dia kirim, dia lapor. 3M saya sudah transfer. Buat apa? Beli alkohol pembersihan. Oh, karena kepeduliannya sudah muncul. Tapi begini Pak Bu, apapun alasannya, ini ada kalimat kedua yang perlu menjadi perhatian kita sebenarnya. Kalimat kedua, supaya dibilang aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Pak, kalau dua kalimat ini kita sandingkan, mana yang lebih diperhatikan orang? Mana yang punya pengaruh besar? Hari ini kita mau berkata yang di atas. Hari-hari ini terlalu banyak orang, ini setan apa, ini mesti pakai sesajen apa, ini mesti pakai apa. Semua lintas agama bicara seperti itu. Saya pikir benar juga sih. Tapi Pak, bukan itu nggak kelihatan. Maka saya memberikan sebuah catatan begini. Manusia tidak berurusan dengan si jahat yang tidak kelihatan, toh. Kita mau urus gimana? Salah-salah kita perang diri kita sendiri kan? Sekalipun itu memang musuh kita. Setuju nggak dengan saya? Loh, kan nggak kelihatan. Barang yang kelihatan kamu salah-salah bikin justru menjebak diri kita. Pernah dengar ada orang karena rumahnya banyak tikus, lalu maknya kesel. Masakan seringkali dicuri sama tikus. Ya, sekali waktu dia beli racun tikus. Pas ayamnya ayam kesukaan anaknya. Menjebak tikus dikasih racun. Waktu ibunya lagi mandi, anaknya buru-buru sekolah. Ya itu ayam yang disediakan buat tikus itu dimakan. Jadi bukan tikus yang mati, tapi anaknya yang mati. Akibat dari kepanikan dan ketakutan dan tidak punya pengetahuan. Ngerti gak maksud saya? Kan gak kelihatan toh. Kalau gak kelihatan kita banyak urusan sama dia, namanya juga setan, penipu, pembohong, dia bisa berubah-ubah wujudnya. Dia ubah wujudnya, kadang-kadang dia ubah wujudnya sama yang kamu cari. Nah itu masalah lagi. Dia nggak mungkin dong datang dengan pakai kemian, datang dengan macam-macam yang kamu sudah tahu langsung tengking. Tapi kok dia datang pakai Alkitab, begitu ketemu shalom, kita tidak boleh salaman tangan. Haleluya. Gimana? Tapi untuk menghindari setan, menghindari dari serangan ini, katanya, kalau udah katanya kan repot. Begini. Nah itu jebakan Pak Bu. Jadi saya punya kesimpulan tak usah kita berurusan dengan setan. Saya waktu seorang dosen mengajak kepada kami, itu memang menjadi perdebatan kami sebagai mahasiswa waktu itu. Dia bilang sesungguhnya setan itu bukan problem utama bagi kehidupan kita. Semua kita takut. Semua kita, wah ini sesat nih pengajaran. Setan bukanlah problem utama kehidupan orang percaya. Itu kami bahas sama penatua ikut-ikut bahas juga. Tapi yang menjadi problem utama adalah hati manusia. Maksudnya apa? Ya bodoh dia bilang. Mau aja dijebak. Jadi yang menjadi konsen, ya, yang menjadi konsen kita adalah janji Tuhan itu. Bahwa ia datang memberikan kita hidup. Amen. Itu hasil konsen kita. Janji Tuhan yang kita kenali. Kenali yang benar. Dia gak berubah. Dulu akan datang gak berubah. Kenali dulu kebenaran tidak berubah itu. Ngapain kita kenali sesuatu yang berubah-ubah?
Masa sih setiap era datang pengajaran baru, ini lebih benar daripada gereja yang sana. Kan repot. Saya dari tahun 89. Dari 89 bertobat sampai hari ini sudah berapa kali perubahan. Dari gerakan, Pentakosta, karismatik, ini dan itu. Semua anggap dia yang paling bagus. It's okay. Tapi saya katakan yang namanya kebenaran nggak pernah berubah. Kalau Tuhan katakan bahwa aku datang itu 2000 tahun yang lalu. Ngapain? Supaya kamu punya hidup. Kenapa? Masa lalunya manusia sudah mati. Ketika kamu kalau kamu sudah hidup, artinya apa? Itu nggak pernah berubah. Kalau kamu hidup, kamu mengerti tentang apa yang sedang menjadi musuhnya kehidupan itu. Mengerti jelas. Jadi hidupnya Tuhan yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya melebihi daripada semua vaksin yang sedang dicari. Terus gak boleh cari vaksin dong. Saya enggak ngomong begitu Pak Bu. Tapi hidupnya dulu yang harus kita cari. Tuhan memberi hidupnya kepada kita. Itu bukan kata agama. Juga bukan kata gereja. Juga bukan kata era. Tapi kata kebenaran. Yang sampai hari ini diakui oleh seluruh dunia. Apa dia bilang? Kasih Allahku sungguh telah boleh kita nyanyikan, Dian? Dan ini buktinya. Yuk sama-sama berdiri aja. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Si Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari sama-sama katakan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Pak Bu, bukankah apa yang Tuhan kerjakan? Ia mati di atas kayu salib. Dia menyerahkan hidupnya buat orang percaya. Dan itu sebuah bukti diakui di sorga oleh Bapa. Benar di alam roh dan benar di alam nyata. Sampai hari ini perbuatan dia 2000 tahun yang lalu tidak pernah dihapus dalam konsesi apapun bahwa kematian Yesus itu tidak sah. Walaupun beberapa agama, beberapa golongan kepercayaan coba untuk kutak-katik tentang itu, tetap saja tidak pernah terhapus sebagai satu bukti kebenaran tertulis di semua media bahwa ia memang mati. Bahkan akan kita rayakan beberapa hari kemudian dia memang mati dan bangkit. Untuk apa? Menyerahkan hidupnya melebihi dari vaksin yang sedang ditunggu oleh para ahli, yaitu hidupnya Kristus. Buat apa dia serah? Karena manusia kehilangan hidup,
maka ada bencana kehidupan sejak Taman Eden sampai dengan hari ini menjadi Taman Eden. Tuhan tahu, Tuhan bisa gak sih bikin vaksin pakai para ahli? Bisa, tapi tidak menolong Anda secara absolut dan holistik. Justru pertama kali yang Tuhan berikan kepada kita adalah hidupnya terlebih dahulu. Ketika hidupnya di dalam Anda dan saya, maka seluruh kebutuhan kehidupan Anda dan saya bisa kerjakan. Silakan duduk. Kenapa saya berkata demikian? Buat Anda yang di atas, kalau mau duduk gak apa-apa. Saya gak tahu karpetnya gimana. Feeling saja. Tuhan memberikan hidup buat Anda. Saya berikan satu contoh sebagai analogi. Siapa yang haus di sini? Katakanlah Diana haus. Dian sini kamu. Kamu haus gak? Kalau kamu haus butuh apa? Butuh apa? Saya bawa apa ini? Kamu haus? Mau minum? Caranya gimana? Kamu bisa minum. Saya mau kasih kamu. Ini sebagai analogi. Bisa minum? Ya, gimana cara minum kamu? Minta sama saya. Ya coba minta. Coba minta. Minta. Hah? Oh ya? Haus sudah berapa lama? Hah? Barusan haus. Terus kamu mau minum? 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 Ya minum. Ya minum. Berdiri situ. Apa kata Alkitab? Aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Supaya kamu mempunyai hidup. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Saya tukar. Aku ada di sini supaya kamu bisa minum. Coba kamu lakukan. Datang, terus kamu minta, kamu ambil, itu merampok. Ya kan saya belum bilang. Ya, kamu minta supaya kamu bisa minum. Jadi kamu udah minta, kamu bisa minum. Sekarang minum. Berarti kamu ambil. Saya nggak suruh kamu ambil. Saya suruh kamu minum. Karena kita bilang begitu, supaya kamu minum. Nah sekarang gimana caranya? Permisi. Alkitab enggak bilang permisi. Jadi saya berikan contoh. Aku datang supaya kamu hidup. Dia suruh kamu buat apa saja. Bagaimana caranya? Kalau kita mengerti, kalau aku katakan aku datang supaya kamu minum. Berarti kamu sujud, buka mulut kamu, saya yang tuangin. Itu begitu. Ya kan? Contoh aja, sujud. Sujud kan kamu minta kan? Sujud. Ini contoh doang, ilustrasi. Lalu kamu minum pakai apa? Pakai tangan. Buat tumpahin tangan nih. Pakai mulut kan? Buka mulut. Nah, kira-kira seperti itu aku tuangin. Oke, ini hanya contoh aja kok. Entah kamu jangan pergi dulu. Inilah yang dikatakan bahwa aku datang supaya kamu hidup. Supaya kita mempunyai hidup, kita itu merendahkan diri hadapan Tuhan. Nanti malam saya akan sambung soal minum. Apa sih arti kata minum? Jadi bukan kita buat ini, buat itu. Kita cuma buka mulut. Kalau kita minum. Tetapi kalau dalam roh kita buka hati. Bukan kita atur. Bukan kita nyanyi yang kencang lalu masuknya lebih keren. Enggak juga. Boleh nyanyi. Ngerti enggak? Bukan nari yang lebih kencang, masuknya lebih cepat. Bukan. Semua itu manifest. Tetapi yang benar adalah kerendahan hati terbuka kepada Dia. Itulah penyembahan. Ketika kita menyembah sampai kita mengalami kepenuhan, apa yang terjadi? Kemarin saya diingatin anak saya. Sama mamahnya dikasih tahu. Dia dapatkan resep. Apa itu namanya?
jahe merah, apel, lada hitam, kemudian lemon. Karena saya suka jus, itu di jus jadi satu. Setelah di jus dia bilang, "Ma, saya suka batu-batu beberapa waktu ini, agak ngeri-ngeri juga," dia bilang, "gak sembuh-sembuh." Dia minum itu, dia bilang tiba-tiba berubah. Waktu mau tidurnya berubah, 3 hari kemudian dia sudah gak batuk lagi. Saya dengar karena dia lagi ngomong, saya dengar. Saya langsung cari barangnya. Saya bikin itu barangnya juga. Walaupun awalnya saya gak kasih kunyit. Tapi semalam saya kasih kunyit. Saya masukin kunyit, jahe merah, lemon, kemudian apel. Di jus ya satu, itu makanan saya. Malam saya jus, saya minum 1 gelas. Tahu apa yang terjadi? Badan saya tiba-tiba panas, hangat. Terasa saya kok jadi ada sesuatu yang beda. Karena saya minum jahe itu, tidurnya jadi enak. Hati saya tenang, pikiran saya jelas. Itu baru minum jahe. Gimana kalau kamu minum air kehidupan? Air kehidupan bukan segera gaya kita, bukan segera emosi kita. Dia sesuatu yang dikerjakan benar. Maka tadi katakan apa? Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, sudah. Waktu kamu bersyukur, heran loh ya manusia. Kamu ucapan syukur, kamu lihat deh secara gestur wajahnya tuh beda dengan kamu lagi marah orang. Dan itu menstimulasi seluruh reaksi tubuh kamu. Salah satu yang terreaksi adalah hormon namanya endorfin. Endorfin itu membuat tubuh kita semakin ucap syukur, semakin tenang kita. Dan itu secara anatomi, secara kimiawi itu. Maka ucap syukur itu, tapi apa? Pikirannya kita kenapa kita ucap syukur? Karena begitu besar kasih Tuhan pada saya, dia mati di atas kayu. Pikirannya itu kita bersyukur. Jangan mikirin, wah belum beli beras. Kata om saya, Jakarta sudah habis beras. Kok ibadahnya lama banget? Gua perlu stok 3 karung. Belum beras datang, Anda sudah dibawa ke Polres kali ya. Ketakutan itu menaikkan namanya kortisol. Kortisol itu adalah satu racun tubuh yang akan merusak seluruh sel kita. Kolesterol, kerusakan ginjal, kerusakan pankreas, darah tinggi, jantung, apalagi gula tinggi, dan itu akibat dari kortisol. Dari mana dia? Karena ketegangan, panik dan sebagainya. Maka itu tidak kata lain Pak Bu, menyembah. Ketika kita menyembah, kita akan mengalami pertukaran nilai. Anda boleh di atas, sebentar kita mau menyembah sama-sama. Saya akan tutup beberapa pesan Tuhan. Yang kita konsen tadi apa? Menjadi konsen ada janji Tuhan, yaitu mengenal kebenaran Allah dan hidupnya. Oleh karena hidupnya mempunyai apa? Mempunyai apa sama-sama? Mempunyai kelimpahan. Yang Anda dan saya konsen itu adalah kelimpahan itu. Apa itu kata kelimpahan? Kelimpahan itu seperti tadi saya tumpahin. Terus sampai dia melimpah keluar. Tapi dalam ilustrasi. Tetapi dalam kebenaran bukan itu. Seluruh reaksi tubuh kita. Seperti saya minum jahe. Anda kalau nggak percaya nanti pulang minum jahe 1 kilo. Pasti berubah tubuh kamu. Kelojotan. Panas ya. Panas itu. Nah itu namanya kelimpahan. Kelimpahan itu bukan dibuat-buat tapi dari dalam. Nah itu yang menjadi konsen. Kelimpahan pertama apa? Iman menghadapi si jahat. Kita tidak mempunyai nekat. Tapi kita cuma merasa percaya aja. Kenapa? Saya punya satu konstruksi ayat. Anda baca di rumah Galatia pasal 2 ayat 20. Tapi ini konstruksi saya. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan aku hidup oleh iman kepada Yesus.
Artinya apa Pak Bu? Dalam kondisi apapun kita percaya kepada Yesus. Bro, kamu pernah bawa mobil? Kenapa kamu berani bawa mobil? Karena kamu percaya kepada kemampuan kamu bisa bawa mobil. Itu aja buat kamu bisa bawa mobil. Berapa banyak orang bawa mobil tabrakan orang atau dia ditabrak? Banyak kan? Tapi kenapa kita berani? Karena saya percaya kepada kemampuan saya bawa mobil, maka saya berani bawa mobil. Tahu kan? Kenapa kita berani menjalani hidup ini dengan begitu banyak tantangan? Saya percaya Yesus. Bukan kata A, kata B, tapi memang saya kenal dia. Mati di atas saya buat saya. Saya tidak pernah berhenti untuk menyembah dia. Saya iman kepada dia. Apapun yang terjadi, saya ikut saja. Tadi guyonan sih sebenarnya, tapi itu bisa dijadikan juga sebagai bahan perenungan. Ada yang tanya saya, waktu saya jogging. Menurut Bapak Pendeta, bagaimana yang paling aman, tidak tertular dengan itu yang sedang heboh itu? Saya bilang, kamu masuk ke Kapuat, nyelam 1 jam, selesai kamu. Tidak tertular dan tidak menular lagi. Dia lama mikir, dia tuh gak ngerti. Dia mikir, 1 jam bukan mati. Ya itu dia, saya bilang. Tidak ada yang aman. Ngerti gak? Tidak ada yang aman. Yang aman cuma satu, hatimu tenang aja. Di mana? Cari Allah. Ketika cari Tuhan, hati tenang. Pikiran jadi cerdas. Bagaimana kita mengelola hidup kita? Mau makan rinso lagi. Pembersihan lagi. Mau makan jahe ke apa ke. Itu kan tiba-tiba dari kecerdasan. Jaga masing-masing dong. Tidur cukup, istirahat cukup. Pikiran sehat. Makanan yang enak. Gak usah mahal-mahal. Makanan ibu paling enak itu. Kalau makanan ibu gak enak. Ini persoalan sendiri. Yang kedua, kelimpahan kasih bangun kehidupan. Pak Bu, ini penting sekali. Apa itu maksudnya? Roma pasal yang ke-8 dan 6 itu saya konstruksi sendiri lagi. Anda baca di rumah. Yang saya tulis ini bukannya firman Tuhan di atas. Tapi ini konstruksi saya. Iman kepada Yesus yaitu hidup ikatan damai oleh kasih-Nya. Dalam roh mensejahterakan kehidupan. Satu hari kalau kita tidak lagi bisa beribadah. Tapi ada ikatan kasih. Kita tahu kita punya saudara punya makan atau tidak makan. Kita tahu gereja masih bisa beroperasi atau tidak. Sebab listrik, telepon, keamanan semua gak bisa stop, mesti bayar. Jangan karena gak ada ibadah, haleluya saya gak usah bayar perpuluhan. Saya gak usah ini dan gak usah itu. Harusnya justru gak bisa ibadah, belajar kayak si Denny begini. Maksudnya belajar senyumnya gitu loh. Dia setuju kan, dia setuju katanya kan. Denny mulu yang dikasih contoh, karena dia duduk paling depan masalahnya. Kalau ini kan pendeta, nggak keren kalau pakai dia sebagai ilustrasi. Jadi bangun ke dalam dulu Pak Bu. Bukan karena keadaan, tapi karena perjanjian. Bukan karena pendetanya sering datang, karena disalami. Sekarang udah nggak salam cuma begini, gua nggak mau bayar lagi. Bukan Pak Bu, tapi ikatan damai sejahtera oleh siapa? Roh Kudus. Itulah kekuatan pelindungan kita. Sehingga hidup kita, sejahtera kehidupan kita. Walaupun kita tidak bersekutu seperti perjanjian Kisah Para Rasul. Tapi mereka tetap sejahtera. Karena baca semua kepunyaan mereka ada kepunyaan masing-masing menjadi kepunyaan bersama. Yang terakhir. Kelimpahan karunia berbagi kehidupan. Ini ayat saya konstruksi benar. Kesejahteraan kehidupan kita yang dibangun oleh karena ikatan damai sejahtera merupakan kemerdekaan oleh Roh Kudus. Kita dimerdekakan, gak ada sekat-sekat lagi. Gak ada ipar, gak ada paman, gak ada namanya adik, gak ada anak, gak ada ayah. Kita satu, merdeka. Semua turut serta di dalamnya. Tadi saya masuk aja langsung scan juga kok. Untuk ketemu penatua janganlah. Tidak ada, sama. Tangan dibasuh.
Cuma basuhnya kurang mantap, banyakkan dikit. Scan juga. Kalau 37,5 gimana? Pulang istirahat saya. Ya harus saya contoh. Kalau saya di atas 37,5 berarti saya rawan kena. Kalau Gideon batuk nggak tahu apa yang keluar, bisa saya kena duluan, dia mah nggak apa-apa. Kasian kan? Tadi kamu dites berapa? Masih boleh terus. Tapi kalau 37,5 saran saya. Tapi kadang nggak enak juga, udahlah masuk aja ya. Pulang cek ya. Memang sih begitu bahasa enaknya, tapi itu penyakit yang paling bermasalah, nggak enak katanya. Betul nggak? Udah makan belum? Udah pada belum makan. Karena nggak enak kan bilang udah kan? Nah itu penyakit yang paling banyak membuat orang masalah. Nggak enak. Jadi pertama kita ingatkan dulu. Nggak apa-apa sih ibadah. Cuman kamu rawan. Orang yang di atas 37 tandanya ada kerusakan. Ada masalah di dalam anatomi tubuhnya. Organ tubuhnya. Sementara virus ini organisme juga. Hidup dia. Lu lemah dia masuk. Karena kita bilang dia tunggu waktu yang paling baik. Baik bagi dia, lemah buat kamu. Jadi gak usah lagi disuruh begitu 37 cepat-cepat berkunjung ke dokter. Minum jamu, istirahat, ya 1 hari sembuh kok. Daripada paksakan diri, kan kami mau pengen didoakan di gereja. Iya gak apa-apa, kan gereja kan gak 1 orang. Enggak segitu apes kali be, ya kita nggak bicara apes, kita bicara kecerdasan, mengerti nggak? Tapi belum udah marah duluan, itu terbuka peluangnya lebih besar. Tadi 37,5 baru 2%, marah tambah 5% jadi 7%. Sambil jalan ngomel 10%. Bener loh, kortisol namanya juga. Nah, kesejahteraan kehidupan merupakan kemerdekaan oleh Roh Kudus, yaitu supaya mensejahterakan sesamanya. Pak Bu, waktu kita sudah selesai, tapi 1 kalimat pesan saya buat kita semua. Kalau kita merasa sejahtera karena ikatan kasih, pernah gak berpikir tentang orang lain? Saya gak ada yang minta saya, cuma begitu saya klik, ada himbauan pemerintah, saya panggil David. Fit, kira-kira apa yang kalian terpikir tentang jemaat? Kami sedang pikirkan Pak. Ayo kita laksanakan. Walaupun kita susah nyari barangnya, kita mesti beli. Kita gak tunggu nanti umumkan dulu gereja minta persembahan. Enggak, apa yang ada kita kerjakan dulu. Artinya kita punya ikatan kasih. Buat apa? Bukan buat gereja supaya keren, tapi buat jemaat aman dan damai. Setelah itu gimana? Saya bilang sama anak-anak muda JJ, jangan kalian cuma bisa lompat-lompat. Kijang juga bisa lompat saya bilang. Coba saya bilang doa, minta koordinatornya. Cari duit saya bilang, kita umumkan gereja. Kumpulin, kita beli pembersih. Di warung-warung kopi saya kadang perhati, kasihan mereka bolak-balik. Kalau makan pisang seperti saya masih gak apa-apa. Ini makan bakpao. Lu gak tahu dari mana kan? Coba saya bilang kalau kalian bisa berbagi kehidupan. Pakai masker. Masuk warung kopi, basuh tangan mereka. Buat apa sih? Bagi kasih. Kalau perlu dites lagi. Kalau 37,5, Pak tak doakan ya Pak ya. Itu saya beritakan Injil kok. Jangan bawa ke gereja. Oh kami dari gereja ini, gereja itu, agama, enggak usah. Percaya Tuhan, kita berdoa. Ini kesempatan untuk Roh Allah bekerja lebih luas dalam suatu kondisi. Buat apa? Kita nggak berpikir bahwa mereka naik ke gereja. Di mana saja, kapan saja. Sekarang orang suka didoakan Pak Bu kalau dia lagi ada masalah. Doa. Ketika kita memberi, maka Tuhan akan memberi buat kita. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Lagu kalian yang terakhir lah. Kan lebih gape nyanyinya. Lebih hafal dia daripada lagu.
nih nyanyi ini bagaikan doa. Ini bahasa Inggris, tapi artinya bagus kok. Anda senyum dia masih bekerja. Anda marah juga dia bekerja. Bahkan Elisa jadi tulang dia juga masih bekerja. Bilang sama-sama jangan jadi tulang dulu. Jadi tulang punggung boleh. You never
Mungkin manusia hanya bisa mengeluarkan satu kalimat. Kasihan ya. Itu bahasa manusiawi. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan tidak memberikan kata-kata sebuah pengharapan yang tidak ada tujuannya. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Maka dia katakan, aku datang supaya kamu punya hidup. Hanya saja kadang-kala kita ada begitu banyak persoalan kehidupan ini menggeser kita untuk mengalami hidupnya Tuhan. Kita sadar kita juga membutuhkan hidup untuk membangun kehidupan ini. Untuk mendapatkan hidup yang sesungguhnya adalah hidupnya Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Tidak ada cara lain Pak Bu. Tuhan bilang mari minumlah. Bukan berarti kita usaha cari sendiri. Kita minta. Kita ambil dengan cara macam-macam. Salah-salah kita salah ambil. Bukan air kehidupan, justru air kematian. Tuhan katakan minum. Artinya buka mulut saja, minum saja. Percaya Tuhan yang isi. Yaitulah penyembahan. Rendahkan dirimu. Arahkan pikiranmu. Ucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak melihat peristiwa yang sedang terjadi. Tapi saya sedang melihat rancangan Tuhan yang besar di dalam kehidupanku. Syukuri. Ketika kau sudah bersyukur terjadi pertukaran nilai dari hidup itu. Sehingga kehidupan imanmu berubah. Ada kecerdasan kita mengerjakan pekerjaan. Baik rumah tangga kita. Baik usaha pekerjaan kita yang mungkin dihempit dengan berbagai persoalan. Sejalan dengan peristiwa virus yang melanda dunia, terjadi resesi yang mungkin akan berkepanjangan. Kalau Anda mengerti ekonomi, mungkin Anda akan ngilu melihatnya. Tapi buat apa kita pikirkan barang itu akan datang kok. Tapi kita punya kecerdasan untuk mengelola ekonomi. Kita mulai dari diri kita. Kita bekerja dengan kemampuan Tuhan berikan kepada kita. Justru akan menjadi branding. Di masa-masa krisis ada begitu banyak orang terjadi. Sakit penyakit. Pencegahan. Tidak jadi panik. Bahkan sebagian orang mau pindah dari satu kota. Belum pindah. Jangan-jangan terkena duluan. Keaman tinggal di kota. Ke desa saja. Bukan itu Pak Bu. Yang benar adalah bangun. Kamu punya kelimpahan ide, yaitu iman. Mengalahkan si jahat. Mulai kita membangun ke dalam. Kita mulai dari kiri kanan. Saudara-saudara kita yang perlu kita ulurkan pertolongan. Jangan jadi egosentris. Jangan mementingkan diri sendiri. Tanya. Kita bangun dulu di dalam, maka ada kekuatan. Itu pagar kehidupan namanya. Untuk itu kita mulai lihat keluar. Ada begitu banyak orang yang masa bodoh hidupnya. Bukannya tidak mengerti. Ada yang putus asa. Gue di rumah juga mati. Lebih banyak gue mati di luar. Orang-orang seperti itu perlu pertolongan kita. Apa yang bisa kita buat masa-masa sekarang ini? Nanti kalau terjadi resesi, beras mahal, kosong. Bisa kita berbagi. Itu ajaran kebenaran kok Pak Bu. Saya kadang-kadang terhadap orang-orang terlalu ego. Kayaknya saya tuh mau keluar kata-kata yang agak kasar. Saya bilang kalau kamu menyimpan sesuatu diri kamu. Sebelum orang itu masalah kamu bermasalah duluan. Saya kadang-kadang merasa gak terlalu pantas juga saya ngomong begitu. Tapi ada kekesalan gitu. Kok sampai hari ini masih ada orang berpikir untuk mementingkan diri sendiri. Kalau kita ego, kata Tuhan, barang siapa yang menyelamatkan dirinya, maka malapetaka datang pada dia. Berarti kemana? Kegelapan itu. Kalau kita mengulurkan tangan untuk orang lain, kalau kita harus celaka bersama Tuhan di sorga. Bukankah itu tujuan yang paling mulia? Anak kecil, ada 2 roti. Ada 5 roti, 2 ikan. Buat dia makan mungkin gak cukup. Ini bekal buat dia di dalam sebuah camping katanya. Tapi karena dia tahu Tuhan butuh.
Kalau aku kasih kepada Tuhan, mungkin aku mati kelaparan. Tidak apa-apa, aku bersama Yesus. Itu cara berpikir tentang anak. Lalu diserahkan kepada Tuhan. 5 roti 2 ikan bisa menyelamatkan segitu banyak orang. Bahkan dia mendapatkan kelebihannya. Maka itulah terinspirasi ada roti boy. Itu asumsi saya. Pak, Bu, berpikir seperti itu jauh lebih baik. Mari tangan terangkat. Kita mau mengakhiri. Tuhan Yesus, hari ini kami bersatu hati di hadapan-Mu untuk memberkati bangsa kami yang sedang begitu sulit secara manusia mengatasi persoalan, yaitu persoalan virus COVID-19 yang belum selesai. Ada lagi demam berdarah, ada lagi bencana alam, yaitu gempa bumi maupun juga banjir. Begitu banyak persoalan, seakan-akan begitu satu masalah belum selesai datang masalah lain muncul. Kami tahu Tuhan, peristiwa ini pernah tercatat di Alkitab buat Ayub. Kami tahu dengan persoalan yang bertubi-tubi, tapi hasil akhirnya Ayub mengalami kelimpahan 7 kali lipat dibandingkan semula. Kami tahu Tuhan, bangsa kami Indonesia akan mengalami pemulihan 7 kali lipat lagi Tuhan, melalui semua apa yang ada. Kami serahkan pemimpin negara kami, baik presiden, wakil presiden, dan jajaran para menteri. Mereka mendapatkan hikmat Allah karena anak-anak Tuhan hidup untuk memberkati. Setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah keputusan kebenaran. Perlindungan Tuhan atas kesehatan mereka, menolak semua wabah. Kalau toh terjadi, ada maksud Tuhan untuk mengingatkan kepada kami lebih giat lagi berdoa bersama dengan Tuhan untuk memberkati bangsa dan kota kami. Dan juga demikian untuk kota di mana kita tinggal, para pemerintah daerah sejajarannya kami berkati, dan gereja-gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan yang sebagian mungkin ketakutan, bahkan ada yang tidak berani keluar dari rumah untuk beribadah. Kami memberkati ya Tuhan, supaya perlindungan Tuhan tidak pernah tinggal atas mereka. Kepada Tuhan kami serahkan sepenuhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi, ibadah kita pun akan berakhir. Sebelum saya tutup, kita akan dengarkan informasi mimbar. Persiapkan persembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali.